Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas S8A akan menjelaskan materi JST mengenai aktivasi pembelajaran jaringan syaraf tiruan. Kami yang beranggotakan Setiawan Putra Pratama, Julianto, Alfian Prasetya Utomo, dan Husnul Khotimah. Pertama, jenis-jenis fungsi aktivasi. Jenis-jenis fungsi aktivasi ini terdapat berbagai macam, yaitu fungsi biner hard limit, fungsi biner threshold, fungsi bipolar atau symmetric hard limit, fungsi bipolar threshold, fungsi linear atau identitas, fungsi saturating linear, fungsi sigmoid biner, fungsi sigmoid bipolar, fungsi sigmoid dan tank non-linear, dan fungsi ReLU non-linear. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi biner hard limit, fungsi linear atau identitas, fungsi sigmoid dan tank non-linear, dan fungsi ReLU non-linear. Pertama, kita akan membahas dulu mengenai apa itu fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi harus mempunyai beberapa karakteristik penting, yaitu kontinu, teridentifikasi, dan tidak monoton. Untuk fungsi aktivasi yang paling umum digunakan, nilai turunannya dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi aktivasi tersebut. Tingkat aktivasi ditentukan dari perkalian state input dengan suatu bobot tertentu yang paling analog dengan sinapsis atau sambungan dari suatu neuron target atau sesudahnya. Dalam penyelesaian setiap kasus yang menggunakan jaringan syaraf Timan, ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan antara lain, yaitu fungsi aktivasi fungsi biner atau hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak atau step function untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner, 0 atau 1, seperti grafik di samping. Selanjutnya, fungsi linear atau identitas. Bisa dikatakan secara default, activation function dari sebuah neuron adalah linear. Jika sebuah neuron menggunakan linear function, maka keluaran dari neuron tersebut adalah weighted sum dari input plus bias. Dan dijelaskan di grafik di samping. Selanjutnya, fungsi sigmoid dan tensor function atau non-linear. Sigmoid function mempunyai rentang antara 0 hingga 1, sedangkan fungsi tan hanyalah kemungkinan fungsi lain yang dapat digunakan sebagai fungsi aktivasi non-linear antar lapisan jaringan syaraf. Ini memiliki beberapa kesamaan dengan fungsi aktivasi sigmoid. Berbeda dengan fungsi sigmoid akan memetakan nilai masukan antara 0 dan 1. Tan akan memetakan nilai antara -1 dan 1. Mirip dengan fungsi sigmoid, salah satu sifat menarik dari fungsi tan adalah turutan dari tan dapat dinyatakan dalam dari segi fungsi itu sendiri. Kedua fungsi ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dua kelas atau kelompok data, seperti grafik di samping. Selanjutnya, fungsi aktivasi arsitektur convolution ReLU atau non-linear. Pada dasarnya, ReLU melakukan threshold dari 0 hingga infinity. Pada fungsi ini, masukan dari neuron-neuron berupa bilangan negatif, maka fungsi ini akan menerjemahkan nilai tersebut ke dalam nilai 0. Dan jika masukan bernilai positif, maka output dari neuron adalah nilai aktivasi itu sendiri. Dan dijelaskan melalui grafik yang ada di samping. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses pembelajaran. Pada otak manusia, informasi yang dilewatkan dari satu neuron ke neuron yang lainnya berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Jika rangsangan tersebut diterima oleh satu neuron, maka neuron tersebut akan membangkitkan output ke semua neuron yang berhubungan dengannya, sampai informasi tersebut ke tujuannya, yaitu terjadinya suatu reaksi. Selama proses pembelajaran terjadi perubahan yang cukup berarti pada bobot-bobot yang menghubungkan antara neuron. Apabila ada rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah diterima oleh neuron, maka neuron akan memberikan reaksi dengan cepat. Jaringan syaraf akan mencoba untuk mensimulasikan kemampuan otak manusia untuk belajar. Jaringan syaraf Timan juga tersusun atas neuron-neuron dan dendrit. Tidak seperti model biologis, jaringan syaraf memiliki struktur yang tidak dapat diubah. Dibangun oleh sejumlah neuron dan memiliki nilai tertentu yang menunjukkan seberapa besar koneksi antara neuron atau yang dikenal dengan nama bobot.
Perubahan yang terjadi selama proses pembelajaran adalah perubahan nilai bobot. Selanjutnya, pembelajaran diawasi atau supervised learning. Pada pembelajaran ini dikumpulkan input yang digunakan, outputnya telah diketahui. Perbedaannya antara output-output aktual dengan output-output yang diinginkan digunakan untuk mengoreksi bobot GST agar GST dapat menghasilkan jawaban sedekat atau semirip mungkin dengan jawaban yang benar telah diketahui oleh GST. Dan selanjutnya, pembelajaran tanpa diawasi, unsupervised learning. Pada pembelajaran ini, GST mengorganisasikan dirinya sendiri untuk membentuk vektor-vektor input yang serupa tanpa menggunakan data atau contoh-contoh pelatihan. Struktur menggunakan dasar data atau korelasi antara pola-pola data yang dieksplorasi. Paradigma pembelajaran ini mengorganisasikan pola-pola ke dalam kategori-kategori berdasarkan korelasi yang ada. Dan gabungan-gabungan pembelajaran diawasi dan tanpa diawasi atau hybrid merupakan kombinasi dari kedua pembelajaran tersebut. Sebagian dari bobot-bobotnya ditentukan melalui pembelajaran terawasi dan sebagian lainnya melalui pembelajaran tak terawasi. Selanjutnya, yang terakhir, model pembelajaran GST. Pembelajaran dengan supervised. Contoh model McCloud Speech Perfection Multi-Layer Perpetron Backpropagation Adeline Madeline. Yang kedua, pembelajaran dengan unsupervised. Contoh model Hebbian Cohen Learning Vector Quantization atau LVQ dan Hopfield bertujuan untuk memodifikasi bobot hingga diperoleh bobot yang bisa membuat keluaran jaringan sama dengan target yang diinginkan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.